Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua dan bagi kawan-kawan subscriber semua dimanapun Anda berada. Baiklah, di sini di depan saya ada satu unit Yamaha NMAX. Yamaha NMAX, di mana di sini saya akan berikan sedikit tutorial, ya, berbagi ilmu lebih tepatnya, yaitu proses pemasangan, perakitan semua komponen di bagian area bak CVT, ya, baik di bagian puli primary maupun puli sekundari, ya. Jadi ini sekedar tutorial pemasangan saja, ya, untuk pemasangan. Jadi untuk pembongkaran, kemungkinan untuk pembongkaran itu mudah sekali, ya, karena pembongkaran jadi tinggal bongkar-bongkar saja. Jadi yang sulit menurut saya bagi pemula yaitu proses pemasangan, ya, lebih tepatnya. Jadi di sini saya buat video ini khusus untuk pemula, ya, yang kurang paham tentang proses pemasangan di bagian area bak CVT Yamaha NMAX, ya. Jadi jika untuk para mekanik yang sudah handal, yang sudah mahir dalam proses perbengkelan dan perbaikan atau pemasangan atau penggantian di bagian spare part di bagian area bak CVT, silahkan video saya silahkan abaikan saja, ya. Dan jika teman-teman yang sudah ahli, yang sudah mahir dalam proses pembengkelan, pembongkaran, penggantian, dan pemasangan spare part, jika ingin menonton, silahkan saja dengan senang hati. Saya persilahkan, ya, tidak ada larangan. Baiklah, langsung saja ke proses pemasangan, perakitan di bagian komponen area bak CVT, ya. Lebih tepatnya di bagian sini. Di bagian semua komponen-komponennya sudah saya bersihkan, ya. Jadi di bagian area bak CVT ini, ya, lebih tepatnya untuk semua jenis motor matic, ya, itu menggunakan kopling kering, ya. Kopling kering perlu diingat. Semua jenis motor matic, ya, terutama yang sering kita jumpai itu menggunakan sistem kopling kering. Menggunakan sistem kopling kering. Jadi untuk di bagian area bak CVT itu diusahakan jangan ada pelumas, ya. Pelumas yang melumasi di bagian area bak CVT, terutama di bagian puli sekundari dan puli primary, ya. Lebih tepatnya di bagian area bak CVT harus benar-benar kering, karena sistem motor ini menggunakan kopling kering. Tidak boleh ada pelumas sedikit pun di bagian area bak CVT. Makanya saya bersihkan semuanya, saya cuci. Baiklah, langsung saja, tak perlu lama-lama, langsung saja ke proses pemasangan. Apa, Pak? Gue mau nungguin di sini apa di mana? Langsung aja bilang ditungguin sama Eko gitu. Enggak apa-apa. Pak, itunya diminum dulu. Lagi. Ika. Ambil mobil. Dia mau duluan, maksudnya dikirain dia yang mau bonceng anak ini kan. Oh. Kan kalau bonceng anak ini kan lambat. Nah, benerin kan. Kata saya, bawa motor aja, kamu bawa mobil lu aja, ntar benerin dulu di sana. Lama deh kok kayak gitu. Mau ke Padana katanya. Ya udah sana ambil mobil dulu sono. Oh, berarti ini mau OTW lagi? Iya. Pakai mobil? Enggak, naik Pakai motor. sendiri. Ya, aku balik. Gitu. Kalau Jangan beroli ya. hah? Jangan beroli ya. Baiklah, lanjut ke proses pemasangan. Terutama yang kita rakit di bagian sini, di bagian puli sekundari, ya. Lebih tepatnya di bagian puli belakang. Nah, ini kita rakit.
Gak apa-apa lah bang, senang malah saya. Terus, ya. Jadi langkah awal kita menggunakan grease atau setempet, ya. Kita buka dulu. Jadi sebelumnya untuk penggunaan grease saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi untuk penggunaan grease di sini ada dua macam. Hah? Lampu nak? Pakai sabun lah. Baiklah, maaf ya teman-teman, jadi sedikit terganggu. Jadi kita lanjut. Sebelumnya saya sudah jelaskan untuk penggunaan setempet atau grease di video-video sebelumnya. Nah, untuk jenis motor Yamaha di sini ada dua. Untuk grease-nya ada dua. Di sini primary ship dan ini secondary ship, ya. Jadi untuk di bagian sini, puli bagian belakang, untuk puli bagian sekondari menggunakan grease yang berwarna kuning ini, yang tertulis secondary ship, ya. Kita gunakan ini. Nanti kalau ini untuk puli bagian depan, puli primary. Pertama kita pasang di bagian seal ini. Jadi kita lumasi menggunakan grease. Ini berfungsi untuk mencegah kelumeran grease yang ada di bagian dalam puli sekondari, supaya tidak lumer atau berantakan ke bagian luar. Baiklah, setelah terpasang seperti ini di bagian seal yang di depan dan di belakang sudah terpasang, ya. Selanjutnya kita pasang seal ini, o-ring gelang. Di sini juga ada dua, di atas dan di bawah. Ini juga berfungsi untuk menjaga grease atau setempet yang di bagian dalam sini keluar. Ini lebih tepatnya penghalang grease atau setempet yang ada di dalam sini. Seal ini, dan seal ini. Kita sedikit lumasi di sini. Dan di bagian dalam juga. Jadi kita tinggal masukkan seperti ini.
Setelah kita masukkan, kita putar, kita cari posisinya. Ini bukan lubang yang ini, kita putar lagi. Ya, bukan lubang yang ini. Kita putar lagi. Nah, lanjut kita pasang di bagian pelornya. Ini kita masukkan seperti ini. Klep. Ya, ini jangan sampai lupa. Di sini ada pennya dan di sini ada cincinnya. Ya, kita masukkan seperti ini. Klep. Ini ketiga-tiganya harus ada semua. Nah, setelah terpasang seperti ini, kita lumasi lagi menggunakan grease atau setempet. Karena untuk memperlancar putaran di bagian puli sekundari. Karena di sini menggunakan gaya sentrifugal. Halo. Yuk. Yuk. Ya udah pegang dulu aja gocap. Ya. Saya kasih ini. Ya. Ya, nuhun ya, bro ya. Selanjutnya kita pasang di bagian tutup ini. Kita kasih grease setempet lagi. Jadi untuk proses pemasangan ini tinggal masukkan saja. Karena untuk di bagian sini ini tidak mungkin mengangkat ke atas karena tertahan oleh per. Ya. Oleh spring di bagian puli sekundari. Baiklah, untuk di bagian sini sudah terakit. Sementara kita taruh lagi. Dan untuk yang selanjutnya kita rakit di bagian kampas ganda. Untuk di bagian kampas ganda ini, ya, di sini meliputi beberapa komponen. Ini kampas ganda, per kampas ganda, dan bantalan kampas ganda. Pertama kita pasang bantalan kampas ganda. Letaknya di sini. Ini ada 3 biji. Selanjutnya kita pasang kampas gandanya.
Setelah seperti ini, kita putar. Untuk selanjutnya yaitu proses pemasangan per. Tinggal masukkan seperti ini, klep. Dan ini ada yang panjang dan ini yang pendek. Yang panjang letaknya di sebelah sini. Dan selanjutnya pemasangan di bagian per ini lumayan sedikit sulit. Mangga. Menggunakan obeng min yang ukuran kecil. Kita pukul-pukul di bagian ujung per, memastikan bahwa si per benar-benar masuk. Sebenarnya untuk pemasangan per ini banyak cara ya, bisa menggunakan tang, bisa menggunakan obeng min juga. Banyak cara, terserah, yang penting tujuan kita sama untuk memasang per. Selanjutnya kita pasang di bagian sini. Ini jangan sampai terbalik, jangan seperti ini ya. Nah, di sini sedikit tumpul dan ini runcing. Yang runcing itu ngadep ke sebelah sini. Tos mau. Dan untuk kancingnya, untuk senap ringnya ini ada 3 biji. Dan ini proses pemasangannya juga jangan kebalik ya. Nah, cenderung kalau yang ori di sini ada catnya warna biru ya. Yang ada catnya ini menghadap ke atas. Seperti ini. Untuk di bagian sini, ini sudah terpasang dan kita congkel di bagian sini, ya, untuk memastikan bahwa spring per kampas ganda yang 3 biji di bagian dalam sini ini berfungsi dan bekerja dengan baik.
bagian mana? Baiklah, untuk di bagian kampas ganda di bagian sini, saya kira semuanya sudah pas sesuai dengan prosedur pemasangannya. Oh, kirim doa. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu kita pasang, kita rakit di bagian puli sekundari, ya. Pertama kita pasang di bagian per. Dan untuk di bagian mur ini, ya, di sini juga jangan sampai terbalik. Jangan seperti ini, ya. Lebih tepatnya seperti ini. Yang runcing itu di bagian atas. Di sini. Nah, gini lebih tepatnya. Dan untuk yang ori biasanya ada cirinya seperti ini. Dikasih warna. Itu menandakan bahwa yang ada warnanya itu posisinya di atas. Jadi untuk proses pengencangannya, kita pasang seperti ini dan kita pukul di bagian sini. Ini diinjak. Baiklah, untuk di bagian puli, di bagian puli sekundari ini sudah terpasang semuanya. Dan sebelum kita pasang di bagian komponen ke bagian motornya, ya, ini kita kasih grease lagi di bagian sini. Ini diusahakan satu box ini, ya, ini harus habis semua dimasukkan ke sini, ya. Karena ini dikhususkan untuk di bagian puli sekundari. Ya, ini takarannya segini. Baiklah, untuk di bagian puli sekundari ini sudah selesai, kita taruh di sini. Lanjut ke proses pemasangan puli primary. Namun sebelum pemasangan puli primary, ya, kita pasang di bagian seal terlebih dahulu, di bagian seal kruk as. Kita pasang di bagian seal kruk as. Lanjut ke proses pemasangan seal. Seal bagian kruk as di bagian depan. Kita kasih lem sedikit untuk memastikan bahwa benar-benar si seal menempel dengan kuat. Ini mudah sekali, tinggal dorong saja. Kalau untuk jenis motor ini, ya teman-teman, ini tidak usah menggunakan alat bantu, ya, karena di bagian sini beda halnya dengan motor Honda Beat.
ya sejenisnya di sini lebih runcing lagi, sedangkan untuk jenis motor Yamaha ini di bagian sini sudah tumpul. Jadi tidak ada kemungkinan proses pemasangannya sobek di bagian seal. Jadi tinggal pasang saja seperti ini. Jadi untuk memastikan bahwa seal benar-benar masuk ke dalam. Masih kurang sebelah sini sedikit lagi. Kita bersihkan. Baiklah, untuk proses pemasangan di bagian seal ini sudah selesai. Itu langkahnya seperti tadi. Dan selanjutnya yaitu kita pasang di bagian puli sekundari yang sudah kita rakit tadi. Nah, ini tinggal masukkan saja seperti ini. Di bagian lonceng atau mangkok ganda tinggal masukkan seperti ini. Selanjutnya kita pasang di bagian mur. Untuk di bagian sini, untuk jenis motor Yamaha NMAX dan Aerox, di sini tidak menggunakan ring, ya, langsung menggunakan mur. Dan untuk yang selanjutnya yaitu proses pemasangan puli primary, ya. Jadi sebelumnya, ya, di sini di bagian puli primary, lebih tepat di sini, ya. Nah, sebelumnya kenapa posisinya seperti ini? Ini saya balik di bagian sini, ya. Di bagian slide piece, ya, atau di bagian bantalan lumah roller. Di sini kita putar kameranya, di situ sedikit silau. Nah, di bagian sini kenapa dibuat seperti ini? Kita balik, ya. Karena sebelumnya yaitu seperti ini. Nah, sebelumnya seperti ini, ya. Coba kita langsung pasang. Bisa teman-teman lihat di sini goyang parah, ya.
Ini akan menimbulkan suara sedikit berisik, ya. Dan ini sangat longgar. Nah, jadi ya, mana teh sebelah nak? Karena untuk di bagian bantalan lumah roller ini slide piece, ya, bisa disebut juga bantalan lumah roller. Ini jika diganti menggunakan yang imitasi, ini akan cepat meleleh, ya. Akan cepat rusak. Ya. Untuk di daerah saya, untuk cari spare part slide piece yang original itu susah. Daripada kita ganti dengan yang KW-KW, dengan yang imitasi, alangkah baiknya kita gunakan di bagian slide piece ini, kita akalin, ya. Kita akalin, yang penting berfungsi dan bekerja dengan semestinya. Amin. Berfungsi dan bekerja dengan baik, ya. Intinya seperti itu. Tidak ada masalah. Jadi kita balik seperti ini. Proses pemasangannya kita balik. Nah, kita balikin seperti ini. Awalnya seperti ini, ya. Jadi kita balikin seperti ini. Nah, dan sebelum kita balikin seperti ini, ya, di bagian ujung sini, ini sedikit diamplas atau digerinda, ya. Karena ini akan mentok jika tidak digerinda atau tidak diamplas di bagian sini, ya. Akan mentok dan di bagian sini ini akan kencang, akan terlalu kencang. Jika di bagian slide piece ujungnya tidak sedikit tumpul, tidak dibuat tumpul, lebih tepatnya diamplas di bagian ujungnya. Intinya lebih tepatnya dibuat longgar seperti ini, tapi jangan terlalu longgar, nanti akan menimbulkan suara berisik. Ya, diusahakan enteng. Jadi naik turunnya enteng. Nah, seperti ini. Sebenarnya di sini di bagian roller ini, ya, ini menggunakan gaya sentrifugal. Jadi jika terlalu kencang di bagian sini, di bagian karet slide piece, saat putaran rendah dia akan tidak naik. Intinya di akselerasi, di kecepatan RPM tinggi, dia susah naiknya, ya, di bagian sini. Di bagian roller ini susah untuk naik ke atas karena kekencangan di bagian slide piece. Makanya kita balikan dan diusahakan dibuat enteng, seenteng mungkin, ya. Jadi kita bandingkan sebelum kita balikan dan sesudah kita balikan di bagian bantalan lumah roller atau di bagian slide piece. Kita pasang seperti semula, seperti sebelum kita akalin, ya. Bisa teman-teman lihat, ini goyang parah. Ini menimbulkan suara, ya. Di bagian area bak sepiti itu kurang bersih suaranya, ya. Ini goyang. Nah, kita balikan. Bisa teman-teman bandingkan, bisa buat tolak ukur sebelum kita balikan dan sesudah kita balikan. Nah, ini ngepres, ya. Jadi untuk mengurangi berisik di bagian area puli primary. Yang penting kita buat ringan seperti ini, dibuat ringan, ya.
Jadi untuk putaran naik turunnya itu lancar. Jika terlalu kencang, ya, ini susah untuk naik, ya. Jadi lebih tepatnya di angkatan awal dia akan istilahnya di RPM bawah digas sedikit langsung loncat. Jadi bisa jadi agak loncat ya di bagian area bak spiti, di bawahnya agak loncat motornya jika ini terlalu kencang. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Untuk pemasangan dibalikan seperti ini saya sudah coba beberapa kali, bahkan puluhan kali ya, untuk di jenis motor Yamaha Aerox dan Yamaha NMAX ini tidak ada masalah. Ya, ini tidak ada masalah. Ya, daripada diganti dengan yang imitasi, lebih baik menggunakan yang ori, kita putar balik posisinya. Baiklah, mungkin menurut saya sudah cukup penjelasan tentang di bagian slide piece ya. Intinya kita buat lancar. Dan kita buat supaya tidak longgar. Intinya seperti itu. Lanjut ke proses pemasangan roller. Untuk di bagian roller ini ada 6 biji. Untuk jenis Yamaha NMAX ya, mau dibulak-balik pemasangan rollernya itu tidak ada masalah ya, karena cenderung untuk di bagian kanan dan di bagian kiri itu sama saja ya. Jadi gimana pun terserah, karena untuk di bagian dinding kanan kiri roller ini sama saja. Dan selanjutnya, nah untuk penggunaan grease ya, tadi ada 2 macam. Nah, ini lebih tepatnya tadi saya sudah jelaskan di awal video. Untuk yang berwarna kuning di sini ada tulisan secondary shift, dan untuk yang ini ada tulisan primary shift ya. Yang ini untuk bagian puli belakang, lebih tepatnya di sini. Dan untuk yang ini warna putih ya, putih bening, ini primary shift, lebih tepatnya untuk di bagian lumah roller, untuk puli primary. Langsung saja kita gunakan. Kita gunakan jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Selanjutnya kita pasang. Kita masukkan saja seperti ini. Dan sebelum kita pasang di bagian pibel, kita pasang di bagian sini. Ini bagian packing.
terbalik. Selanjutnya bisa kita pasang pibel. Ini rotasinya ini ke depan ya, jangan ke belakang. Rotasinya ke depan. Jadi sebelum kita pasang di bagian puli primary bagian depan, bagian kipasnya lebih tepatnya, di bagian sini kita tekan seperti ini. Setelah seperti ini ya, lanjut kita pasang di bagian kipas puli primary. Kita tarik seperti ini, bro. Nah, untuk di bagian ring, di sini ada dua ya ringnya. Yang satu lebar dan yang satu tidak. Dan yang satu hitam dan yang satu tidak. Yang hitam taruh di bagian bawah. Yang ini ya, kita taruh di bagian sini. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu proses pengencangan ya. Langsung kita kencangkan. Di sini menggunakan mata sok ukuran 17 untuk di bagian puli primary, dan untuk bagian puli sekondari itu menggunakan kunci mata sok 24. Terlebih dahulu kita kencangkan di bagian puli primary. Baiklah, proses pengencangan sudah selesai ya. Jadi lanjut kita putar. Kita putar di bagian puli supaya si pibel itu naik ke atas. Ah, ini tersangkut lagi. Dicekal dek, dek. Oke, oke. Dek. Baiklah, saya kira sudah cukup.
Untuk di bagian pemasangan di bagian sini, di bagian packing, untuk jenis Yamaha NMAX dan Yamaha Aerox Mio J sejenisnya yang packingnya kaleng, di sini sedikit susah untuk proses pemasangannya, ya. Untuk proses pemasangannya sedikit susah, jadi harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai ngelipet, ya. Terus dia masuk ke dalam dan mengiris ke bagian pibel. Jadi pibel bisa jadi putus jika di bagian packing ini menggeser ke bawah, ya. Cekli dia, paskan. Jadi di sini juga kita tambah grease dan kita tambah seal. Sebenarnya di bagian sini ini tidak usah menggunakan seal, tapi biar lebih aman lagi kita pasang seal, o-ring lebih tepatnya. Dan untuk di bagian sini, di bagian bak CVT kita gunakan grease. Di bagian bearingnya kita kasih grease. Baiklah, setelah seperti ini lanjut ke proses pemasangan. Pasangkan dek. Wes pas sekali ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rada diangkat kan? Pas ya. Selanjutnya kita pasang di bagian baut. Terakhir yang beda, yang sedikit panjang, ini di bagian tengah.
Selanjutnya kita pasang di bagian saringan ini. Ini jangan terbalik ya teman-teman. Yang berwarna kuning itu menghadap ke sini ya. Dan yang warna hitam ini di dalam. Sebenarnya mau bolak-balik juga ini tidak ada masalah. Mau ditaruh seperti ini ini tidak masalah. Yang terpenting ini terpasang ya. Karena ini untuk penyaring debu. Ini masangnya tinggal masukin doang seperti ini. Klep. Selanjutnya kita tinggal pasang saja tutupnya seperti ini. Balik, siap. Kamu lagi kawet, tante. Dan untuk yang selanjutnya yaitu proses pemasangan di bagian filter udara. Ya. Di bagian filter udara. Di bagian filter ini diusahakan harus benar-benar bersih, ya. Di bagian filter harus benar-benar bersih. Karena jika di bagian filter ini tersumbat di bagian sini, ini ke
performa motor ini akan berkurang. Jadi berat di RPM tinggi ya, seperti menahan. Main kembang. Ya alamat pun mah bagus mah. Bagus. Bagus. Pusing hijau. Belalan dong. Ipo. Adalah murah deh. Wes. Baiklah, jadi untuk pemasangan part atau komponen-komponen di bagian area bak CVT ini sudah selesai. Langsung kita coba nyalakan. Nyalakan, Dik. Gas dikit. Wih. Baiklah, untuk di bagian area bak CVT ya, ini cenderung sudah bersih suaranya ya. Cuman saat digas tadi ada suara berisik sedikit. Coba gas, Dik. Gas nih. Oh, jadi di bagian selang ini belum terpasang, jadi mentok ke bagian velg ya. Nah, mentok seperti itu. Ulang ya. Ya, digas ada. Nah. Baiklah, ini tinggal pasang saja. Jadi saya sedikit lupa ya. Namanya juga manusia, sifatnya salah dan lupa. Baiklah, untuk proses pemasangan di bagian semua komponen area bak CVT ini sudah selesai. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, saya buatkan tutorial ini untuk pemula ya. Jadi videonya dari awal sampai akhir tidak saya skip dan tidak saya potong ya, dan tidak saya percepat ya. Sekali lagi saya berikan tutor ini untuk pemula. Dan untuk para teman-teman semua yang sudah mahir dalam proses pembengkelan, perbaikan dan penggantian part tentang servis di bagian area bak CVT khususnya untuk Yamaha NMAX ya. Yang sudah mahir-mahir silahkan abaikan saja. Dan jika ingin menonton silahkan tonton saja.
dengan senang hati, saya tidak keberatan, ya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini, ya. Videonya saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, share, komen, dan subscribe. Nah, jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar, ya, supaya saya lebih semangat lagi beredukasi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.